Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, apa kabar malam ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalani bulan suci Ramadannya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Bengkulu Beriman di acara Islamic Digest Spesial Muslimah dengan tema Suci Ramadan Bersih Lingkungan. Alhamdulillah ya sahabat muslimah, hari ini kita sudah sampai pada pertengahan bulan Ramadan, bahkan menuju akhir nih di bulan yang suci ini. Nah, kebetulan ya di acara hari ini, insya Allah saya Lia Puspasari SAP akan menemani malam Ramadan teman-teman atau sahabat muslimah semuanya dalam rangka acara suci Ramadan bersih lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama ya, sahabat muslimah, bahwa di bulan suci Ramadan ini ada satu kata nih, yang mana selalu kental dengan bulan suci Ramadan. Apa itu? Yaitu ngabuburit. Ya, di mana kata ini atau kegiatan ini selalu muncul nih di setiap bulan suci Ramadan. Di mana kita memanfaatkan waktu sebelum berbuka puasa ya, untuk refreshing atau bahkan sekedar mencari takjil buat bukaan. Nah, sahabat muslimah semuanya, kalau di Bengkulu sendiri, untuk ngabuburit ya, biasanya yang menjadi salah satu tujuan itu adalah pantai, terutama pantai Panjang nih. Nah, di mana kenapa? Karena alam ya, biasanya memang menyajikan keindahan sekaligus menyejukkan pikiran dan mata kita ya, sehingga lapar atau haus tadi bisa sedikit terobati atau terlupakan di bulan Ramadan ini. Nah, tapi apa jadinya kalau misalkan tujuan kita untuk refreshing atau wisata yang kita kunjungi tadi justru sudah tercemar atau banyak sampah nih. Nah, jangan-jangan alih-alih untuk menyegarkan mata justru membuat pusing kepala ya. Nah, dan sahabat muslimah dengan itu ya, malam ini di Islamic Digest Spesial Muslimah kita akan membahas nih mengenai lingkungan ini tadi bersama dua narasumber kita ya, yang alhamdulillah sudah tergabung di dalam Zoom meeting kita pada malam ini. Ada Ustazah Indah Kartika Sari SP. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kabarnya Taza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mbak Lia. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Taza. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nah, sukses. Ya, sahabat muslimah ya. semuanya, selain ada Ustazah Indah ya, kita juga ada narasumber kedua yaitu Ustazah Wardah dari Bengkulu Utara nih. Beliau juga sekaligus dokter ya. Selamat malam Ustazah Wardah. Bagaimana kabarnya Taza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sahabat muslimah semuanya, kita sudah bergabung dengan kedua narasumber kita untuk diskusi pada acara Islamic Digest malam ini spesial muslimah yang tadi temanya Suci Ramadan Bersih Lingkungan. Nah, jadi sahabat muslimah semuanya, Ustazah Indah ini dari Bengkulu ya, maka kita akan langsung nih mulai diskusinya dengan bertanya secara langsung kepada Ustazah Indah, apakah betul nih wisata atau pantai yang ada di Bengkulu ini sudah tercemar lingkungannya atau sudah dipenuhi dengan sampah-sampah? Bagaimana Taza? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah ya, dimanapun Anda berada, ya betul sekali ya Mbak Lia, bahwa di Kota Bengkulu sendiri sudah mengalami krisis lingkungan ya. Jadi kesucian Ramadan ini agak tercemar nih ya dengan kotornya lingkungan gitu. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di salah satu sudut Kota Bengkulu itu memang sedang terdampak pencemaran lingkungan ya. Buktinya apa ya? Mungkin yang tinggal di sekitar Teluk Sepang itu ya sudah merasakan sendiri tuh bagaimana kotornya udara ya, kemudian kotornya laut ya di sekitar Teluk Sepang ya, ataupun misalnya sampah-sampah limbah ya yang ada di
sekitar hutan konservasi ya, Taman Wisata Alam Pantai Panjang ya, itu sudah mengalami degradasi lingkungan ya. Nah ini secara formal gitu ya, ini ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu LSM ya, yang bergerak di pelestarian alam dan lingkungan, yaitu Kanopi Hijau Indonesia. Ini mereka sudah melakukan pemantauan ya di sekitar Teluk Sepang ya, bahwa memang ternyata pencemaran lingkungan di sekitar Teluk Sepang itu sangat luar biasa ya, parah gitu ya. Ini dari mana asalnya pencemaran ini? Ya, ini ternyata ini muncul dari PLTU batubara. Nah, gitu ya. Jadi PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memakai bahan dari batubara. Nah, sesungguhnya Bengkulu ini kan kaya ya dengan tambang. Nah, ternyata ya justru batubara ini yang kita harapkan bisa memberikan kesejahteraan ya kepada rakyat Bengkulu, ternyata malah memunculkan persoalan lingkungan ya. Nah, sebetulnya secara kronologis gitu ya, pencemaran ini sudah terjadi sejak tahun 2019 ya. Jadi PLTU ini gitu ya membuang limbah. Nah, ini limbahnya limbah cair ya, berwarna pekat hitam ya, dibuang di laut secara diam-diam, tidak diketahui oleh warga sekitar ya, Mbak Lia ya, dan juga Ustazah Wardah ya, juga sahabat muslimah di sini ya. Jadi ini ternyata sudah lama terjadi dan mereka membuang ya limbah yang berwarna pekat hitam ya, kemudian baunya tidak sedap ya ke Laut Bengkulu ya, laut di sekitar Teluk Sepang. Nah, apa dampaknya? Ternyata di sini ditemukan ya 28 penyu itu mati gitu ya, diduga karena tadi tercemar oleh limbah tadi ya. Jadi ini limbah cair ya gitu ya. Kemudian juga dampaknya ke hutan mangrove di sekitar Teluk Sepang dan kesehatan warga. Ya, belakangan warga Teluk Sepang itu menderita penyakit kulit yang nggak sembuh-sembuh ya. Ternyata memang ini diduga kuat akibat dari tadi limbah buangan cair tadi. Nah, ini dalam waktu yang tidak terlalu jauh ya. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini juga, nah PLTU itu juga membuang limbah dalam bentuk padat, dalam bentuk abu gitu ya. Ini mereka buang di sekitar Taman Wisata Alam gitu ya, Pantai Panjang yang merupakan hutan konservasi yang seharusnya dilindungi ya. Nah, jadi nanti sahabat muslimah bisa menyaksikan ya mana wilayah yang mereka buang ya limbah itu. Mungkin bisa ditampilkan tuh ya lokasinya ya. Nah, ini adalah Taman Wisata Alam Pantai Panjang ya, yang di situ ada sekitar 0,6 hektar ya wilayah yang tercemar. Jadi kalau berdasarkan analisa dampak lingkungan ya PLTU Teluk Sepang ini, seharusnya ya abu gitu ya, limbah padat ini ya harus dikelola dulu sedemikian rupa ya, jadi jangan dibuang dulu seharusnya. Nah, diperlakukannya ya supaya tidak mencemari lingkungan ya, abu tadi disimpan ya, tempat penyimpanan abu itu juga harus kedap air ya. Kemudian kalaupun nanti dibuang ya setelah aman ya, maka ini pengangkutannya juga harus dengan bak truk tertutup ya, tidak boleh terbuka. Dan kemudian tempat penyimpanannya juga harus diberikan sekat ya berupa pagar beton. Nah, ini fakta yang terjadi ya di lapang, bahwa sudah terjadi pencemaran lingkungan ya, baik laut ya maupun darat, dan juga limbah udara ya, limbah gas yang muncul dari PLTU Teluk Sepang ini ternyata sudah mengotori udara Bengkulu. Jadi memang kesucian Ramadan ini dicemari oleh limbah-limbah baik padat ya maupun cair maupun udara ya, sehingga memang agak mengganggu lah warga Bengkulu ya dalam menunaikan ibadah bulan Ramadannya. Demikian Mbak Lia. Baik, terima kasih Ustazah Indah. Nah, tadi ya sahabat muslimah ternyata bahkan sudah diberikan video ya, video fakta bahwa memang betul nih
di Bengkulu itu sendiri di Taman Konservasi ya, di Pantai Panjang itu tercemar baik limbah cair maupun limbah padat dari hasil PLTU Teluk Sepang ya. Nah, selanjutnya kita akan tanyakan kepada Ustazah Wardah nih, kalau di Bengkulu Utara apakah sama kondisinya atau justru masih terjaga nih Ustazah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya, keadaan yang terjadi di Bengkulu Kota ya maupun di Bengkulu Tengah itu di Bengkulu Utara sama ya, tidak jauh beda. Memang hampir di seluruh Bengkulu yang di sana itu terdapat pertambangan ya, baik itu emas maupun batu bara, itu pasti akan menimbulkan ya sisa limbah yang sangat berbahaya. Contohnya saja misalnya gitu ya, kalau mau jalan-jalan ke daerah Lebong ya, di Kabupaten Lebong itu di sana adalah ada penambangan emas ya. Biasanya di sana terkenal dengan nama lubang kacamata ya. Di daerah sana gitu, di daerah Lebong itu ya, sebagian besar penduduknya itu mencari emas ya. Pekerjaannya itu adalah mencari emas atau mengambil pasir di lubang-lubang kacamata yang katanya itu lubang kacamata itu bahkan disebut sebagai tempat wisata orang-orang sana gitu ya, karena memang kelihatannya itu memang cantik gitu ya, lubang-lubangnya itu jauh menjorok sampai ke dalam. Jadi kalau dari jauh itu kelihatan indah memang itu lubang-lubang yang dibuat untuk menggali tanah atau pasir emas itu gitu. Nah, itulah pekerjaan dari sebagian besar penduduk di sana, di sekitar Lebong itu gitu ya, di lubang kacamata itu yang disebut tempat penambangan tadi gitu ya. Nah, di sana gitu setelah mereka mendapatkan pasir atau tanah gitu, itu tidak semudah yang kita bayangkan mengambilnya gitu ya. Mereka itu mengambil itu sampai banyak yang terjebak di dalamnya, bahkan sering kita dengar ada yang mati gitu ya, terjebak berapa orang gitu ya, akibat penambangan liar atau orang sebut itu peti ya, penambangan tanpa izin. Ya. Mereka mengambil di lokasi sana gitu ya, yang bekas penambangan dari zaman dahulu kala gitu ya, itu masih sampai sekarang masih berproses gitu ya, pengambilan tanahnya gitu ya. Nah itu kemudian mereka olah gitu ya. Nah pengolahan itu secara tradisional ya, mereka olah gitu ya. Kemudian di sana itu disebut sebagai melakukan apa? Gelondong namanya ya, penggelondongan gitu, penggelondongan tanah tadi gitu ya. Itu menggunakan bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya gitu ya, seperti air raksa gitu ya. Nah, limbah-limbahnya itu kita nggak tahu seperti apa mereka buang, apakah ke sungai, ke tempat-tempat yang itu akan mencemari lingkungan kita gitu ya. Bahkan mungkin air-air yang dipakai untuk tempat pembuangan tadi pun dialirkan sampai mungkin bisa jadi sampai ke sungai dan lain sebagainya untuk mengairi sawah-sawah, itu kan sangat berbahaya gitu ya. Nah, yang terjadi ya kalau di daerah Lebong gitu ya, itu memang sudah biasa mereka itu melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi masyarakatnya ya biasa saja gitu, tidak menganggap itu adalah sebagai suatu pencemaran karena itu adalah bagian dari pekerjaan mereka gitu ya, atau maisah mereka gitu ya untuk mendapatkan penghidupan. Nah kalau kita berjalan lagi gitu ya ke daerah utaranya lagi gitu ya, daerah Ketahun gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke daerah Ketahun, masuk ke dalam lagi gitu ya. Nah, di sana itu ada terdapat penambangan batu bara. Ya. Nah, kebetulan saya sudah pernah ke sana dan melihat ya lobang-lobang besar gitu atau seperti kawah-kawah raksasa gitu ya. Di sana itu memang tidak bisa lagi ditanami gitu ya. Karena memang kering gitu ya. Lahan itu kebayang saja gitu ya bagaimana suatu lahan itu yang sudah dibiarkan sudah berapa tahun kita nggak tahu gitu ya, penambangan itu terus berlangsung dan berlangsung, itu tinggal sisanya gitu ya. Nah kita membayangkan gitu ya, bukan hanya di Ketahun itu saja, sampai ke utara lagi gitu ya, kita akan menemukan di daerah
Putri Hijau juga sama gitu ya. Nah, inilah gitu ya fakta gitu ya bahwa daerah penduduk sana gitu ya sudah sama kayak di Lebong gitu ya, terbiasa gitu melihat kondisi seperti itu tanpa mengetahui harus diapakan gitu ya. Karena memang setelah penambangan itu selesai dibiarkan begitu saja tanpa ada reklamasi atau perbaikan kembali gitu ya. Tanah-tanah atau lingkungan yang sudah rusak ya akibat penambangan tadi. Ya, mungkin itu Mbak Lia ya fakta yang terjadi di daerah Bengkulu Utara. Baik, terima kasih Ustazah Wardah. Nah, itu ya sahabat muslimah semuanya sudah dijelaskan tadi oleh kedua narasumber kita, baik itu Ustazah Indah maupun Ustazah Wardah, bahwa memang sudah banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan di Provinsi Bengkulu ini terutama ya, bahkan pada setiap daerahnya nih, kota ataupun kabupaten. Sehingga itu cukup mengganggu masyarakat ya. Nah, sekarang kita akan tanyakan nih, bagaimana seharusnya ya melihat kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini, apakah memang ini memang harus dibiarkan seperti ini saja atau seharusnya ada peran pemerintah nih? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait AMDAL dan lain-lain sehingga hal atau permasalahan ini tidak menjadi momok bagi masyarakat? Mungkin bisa Ustazah Indah dijelaskan dari segi bagaimana seharusnya pemerintah mengambil peran? Ya, Mbak Lia dan juga sahabat muslimah ya di mana saja ya, sahabat muslimah ataupun yang nonton acara ini ya. Sebetulnya gitu ya, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tambang batu bara ya di situ ya. Jadi sebenarnya kan ini pengolahan tambang batu bara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik gitu kan se-Sumatera gitu ya. Nah, ternyata ini malah justru memberikan efek negatif ya, menimbulkan pencemaran gitu ya. Seharusnya kan bermanfaat bagi masyarakat, tapi kok justru sebaliknya, ini ada apa gitu ya. Dan apakah ini diketahui oleh pemerintah daerah? Diketahui karena pembuangan limbah ya, limbah padat ya, dalam bentuk abu, faba gitu ya, ke lingkungan hutan konservasi ya di Pantai Panjang itu sudah diketahui BKSDA Provinsi Bengkulu gitu ya. Bahkan mereka langsung meninjau gitu ya lokasi dan mereka menemukan bahwa ada sekitar 0,6 hektar. Ini kan cukup luas ya. Wilayah hutan konservasi yang seharusnya dilindungi ini malah dijadikan tempat pembuangan limbah gitu. Itu sudah diketahui dan dinilai bahwa aktivitas PLTU Teluk Sepang ini melanggar undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Nah, sehingga kemudian ya adanya aktivitas pencemaran lingkungan ini tidak hanya menimbulkan respon negatif ya dari penduduk atau warga di sekitar Teluk Sepang ya. Bahkan ya sejumlah LSM lingkungan ya dalam hal ini diprakarsai oleh Kanopi Hijau Indonesia ini mengajukan ini ya protes ya, mendesak kepada Menteri Kelingkungan Hidup ya dan Kehutanan untuk tadi menindak PLTU Teluk Sepang ini supaya menghentikan gitu operasionalnya gitu ya supaya tidak beroperasi karena dampaknya sangat luar biasa bagi lingkungan yang ada di Teluk Sepang sendiri gitu ya. Nah itu setiap hari truk-truk pengangkut batu bara ini kan menimbulkan polusi udara yang luar biasa parah dan juga kemudian merugikan perekonomian masyarakat di samping tadi yang sudah saya sebutkan ya bahwa ini muncul penyakit dan lain-lain ya. Nah ini sebetulnya sudah diteliti oleh berbagai LSM di lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu dan mereka kemudian mengajukan gugatan bahkan warga itu ya mengumpulkan tanda tangan ya sebagai bentuk protes bahkan sempat mem-PT-UN-kan gitu ya PLTU Teluk Sepang ini bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi gitu ya Republik Indonesia.
Tapi ternyata kan nggak selesai juga perkara ini. Bahkan setelah demo gitu ya, mungkin kalau sahabat muslimah itu pernah menyaksikan demo gitu ya, demo-demo yang ada di sekitar Simpang 5 di Kota Bengkulu itu. Nah, itu salah satunya diinisiasi oleh LSM Kanopi Hijau Indonesia ya, yang mereka itu sangat peduli dengan lingkungan. Nah, makanya kemudian kenapa ini ada apa? Apa yang menjadi penghalang ya? Kenapa sampai sekarang gitu ya? Kasus pencemaran yang dilakukan oleh PLTU Teluk Sepang ini nggak sampai kemudian menemukan solusinya gitu ya. Nah, ini tuh gitu ya, sahabat muslimah ya. Ini yang menarik di sini ya, ternyata ya kalau saya baca banyak literatur ya tentang PLTU Teluk Sepang ini, ternyata dari sisi RT RW-nya sendiri ya, pendirian PLTU Teluk Sepang itu nggak sesuai dengan RT RW-nya. Seharusnya itu didirikan di Napal Putih, Ustazah Wardah ya, di Bengkulu Utara seharusnya gitu ya. Tapi ini kok di Teluk Sepang, padahal lokasi pendirian PLTU Teluk Sepang yang sekarang itu adalah daerah konservasi gitu ya. Yang ini termasuk daerah yang dilindungi gitu ya. Tidak boleh ada satupun investasi besar-besaran. Apalagi nih dikatakan zona yang ada di Teluk Sepang itu termasuk zona rawan gempa bumi dan tsunami gitu ya. Tapi didirikan di situ PLTU Batubara. Nah, yang menarik di sini ya, Ustazah Wardah ya, kemudian Mbak Lia dan juga sahabat muslimah gitu ya yang mendengarkan acara ini, ternyata ya PLTU Teluk Sepang ini adalah bagian dari program pengadaan listrik ya 35.000 megawatt ya, programnya Presiden Jokowi ini ya, yang proyek ini didanai oleh investor asal Tiongkok gitu ya. Mungkin saya nggak usah sebutkan nih nama perusahaan Tiongkoknya ya. Jadi ini di negeri asalnya sendiri gitu ya, mereka sudah menghentikan ya pemakaian energi kotor batu bara. Tapi kenapa di Indonesia khususnya di Sumatera ini kemudian Tiongkok ini justru menggunakan energi kotor batu bara gitu ya. Nah, ini kan yang menarik yang harus kita cermati. Kemudian ya di forum G20 ya tahun lalu ya, ini kan sudah disosialisasikan ya peralihan energi kotor ke energi terbarukan ya, seperti misalnya energi angin, matahari, air, itu jadi alternatif sebetulnya untuk pembangkit listrik ya, bukan lagi dengan tenaga uap memakai bahan batu bara, tapi dengan yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa sih sulit sekali gitu pemerintah itu untuk bisa menyelesaikan persoalan gitu ya pencemaran lingkungan yang terjadi di Provinsi Bengkulu gitu ya. Bahkan di forum G20 ya, LSM lingkungan ini teriak-teriak mereka demo gitu agar menuntut ya negara-negara G30 untuk G20 tadi untuk segera mengalihkan gitu ya proyek pengadaan listrik itu gitu ya yang memakai bahan batu bara yang notaben gitu ya, dia energi kotor menjadi energi yang ramah lingkungan. Ya, tapi kenapa sulit sekali gitu ya? Nah, ini nanti kaitannya dengan apa ya sebetulnya kalau sudah seperti ini sulitnya ya sahabat muslimah, ya tentu saja ini nanti kaitannya dengan investasi. Apalagi nanti investasi ini merupakan kebijakan pemerintah sekarang ya. Jadi di Bengkulu sendiri sebetulnya ya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sudah membuka keran investasi asing untuk berkembang di Provinsi Bengkulu. Ini luar biasa ya. Jadi Bengkulu ini kan termasuk provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, batu bara, emas ya. Tapi ternyata pemerintah daerahnya membuka keran investasi besar-besaran ya. Nah, ini ternyata bukan investor dalam negeri saja yang ikut ya dalam dalam tanda kutip mengelola ya sumber daya alam Bengkulu, bahkan juga melibatkan investor asing gitu ya. Ini nanti banyak sekali ya yang diinvestasikan. Ini tidak hanya barang tambang, tapi juga nanti di kelapa sawit ya, kemudian sektor pariwisata gitu ya, perdagangan, ini menjadi sasaran empuk dari program
program investasi gitu ya. Nah, padahal sebetulnya tadi ya Mbak Lia, Ustazah Wardah, juga sahabat muslimah ya dimanapun kalian yang menonton acara Islamic Digest ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat program pengadaan listrik ini kan bagus ya untuk kesejahteraan rakyat Bengkulu gitu ya. Tapi ternyata sayangnya gitu ya, kalau saya lihat itu memang salah dari pengelolaannya gitu ya. Salah dari memanajemen konsep gitu ya, konsep pengelolaan sumber daya alamnya ya, sehingga kemudian pengelolaannya ini yang seharusnya ya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Bengkulu, ini ternyata kan diberikan seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri ya, swasta ataupun juga dari luar negeri untuk ikut gitu ya, untuk ikut berkolaborasi gitu untuk mengelola sumber daya alam ada. Akhirnya tadi ya, karena yang namanya swasta, investor asing ini mindsetnya itu adalah cari untung gitu ya, bukan konsep pelayanan kepada rakyat, ya akhirnya tadi begitu ya, salah kelola ya akhirnya menimbulkan dampak ya. Sebagai contoh kasus tuh kayak misalnya banjir di Bengkulu itu ya, yang nggak pernah selesai-selesai gitu ya. Ketika hujan 2 hari aja udah banjir tuh Bengkulu. Ini kan sebetulnya tadi gitu ya, karena kesalahan dalam tata kelola ya, tata kelola sumber daya alam yang memang tadi tidak berbasis kerakyatan, tapi berbasis untung rugi gitu. Nah, ini yang kita nanti akan bahas ya, bagaimana sesungguhnya Islam ya mengatur konsep pengelolaan sumber daya alam ini, sehingga nanti pengelolaan sumber daya alam ini akan bisa mensejahterakan rakyat, bukan malah kemudian menimbulkan efek negatif ya. Mungkin itu Mbak Lia ya, secara panjang lebarnya kenapa gitu ya, kenapa kok nggak selesai-selesai, termasuk problem banjir juga ya. Ini kan sebetulnya bermuara pada tadi konsep pengelolaan sumber daya alam yang memang barbar ya. Barbar itu maksudnya ya tadi konsepnya bukan konsep tadi memperhatikan lingkungan. Kalau dalam Islam itu kan harus menjaga keseimbangan alam gitu ya, tidak merusak dan lain-lain. Tapi ini ternyata kan karena ya intinya karena kerakusan manusia nih ya untuk cari keuntungan sebesar-besarnya, akhirnya tadi alam menjadi tidak seimbang, akhirnya malah justru ya menimbulkan kerusakan. Nah, demikian. Ya, terima kasih Ustazah Indah. Nah, sahabat muslimah semuanya, itu ya kalau dari segi sudut pandang kebijakan atau bagaimana peran pemerintah seharusnya, jadi bukan pemerintah itu tidak tahu ternyata ya dengan permasalahan atau persoalan ini, tapi tadi sistem tata kelola yang sudah cukup rumit karena tadi ya banyak investor dan lain-lain pertimbangannya, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini tuh sulit untuk diatasi. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih mendalam lagi mengenai kebijakan dan lain-lain tadi, bagaimana seharusnya solusinya, kita tanyakan terlebih dahulu ke Ustazah Wardah nih, karena sekaligus beliau adalah dokter ya. Kalau dari segi kesehatan, bagaimana Ustazah? Ya, baik Mbak Lia, ya sahabat muslimah yang berbahagia pada malam ini gitu ya. Tadi kalau Ustazah Indah sudah menjelaskan ya bagaimana kondisi yang terjadi gitu ya, peran pemerintah ya yang sepertinya sudah berusaha gitu ya untuk mengatasi gitu ya, tapi ternyata kondisinya masih tetap seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita melihat dari sisi kesehatan ya? Ternyata tadi dikatakan bahwa selain berpengaruh gitu ya pada rusaknya lingkungan ya, ternyata proses penambangan ini gitu ya, atau limbah yang banyak nih gitu yang sangat berbahaya ini gitu ya, ini juga ternyata memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan gitu ya. Karena pada dasarnya gitu ya, setiap industri penambangan gitu ya pasti akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya gitu ya, apalagi penambangan yang itu kalau di kita nih gitu ya, di Bengkulu ini kan masih feodal, masih tradisional gitu, itu akan lebih berbahaya lagi gitu ya. Karena apa gitu? Karena dia akan menghasilkan, karena tadi pertambangan yang bersifat metodenya itu masih tradisional gitu ya. Nah, itu tuh menghasilkan zat-zat yang
dalam konsentrasi yang lebih tinggi ya, konsentrasi tinggi yang lebih berbahaya gitu ya bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, terutama itu adalah penduduk yang berada di sekitar lingkungan pertambangan gitu ya. Nah, itu mau tidak mau pasti akan mendapatkan dampak yang buruk gitu ya. Seperti apa gitu? Yang paling sering itu adalah ISPA gitu ya. Infeksi saluran pernapasan. Itu pasti gitu ya. Akan didapatkan. Walaupun itu memang dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, tidak langsung ujuk-ujuk ISPA gitu ya. Tapi dalam waktu yang panjang gitu. Nah, bagaimana gitu? Halnya dengan orang-orang yang melakukan penambangan langsung. Itu lebih parah lagi gitu. Karena apa gitu? Kita lihat tadi semakin tradisional ya metodenya gitu ya akan semakin berbahaya. Karena ya tadi gitu. Di sana kan ada partikel-partikel bebas yang sangat berbahaya yang dihirup langsung gitu ya. Dia tidak bisa hanya pakai masker biasa gitu ya. Ya kalau dia pakai masker, jangan-jangan penambangnya itu nggak pakai masker juga gitu. Nah itu langsung dihirup gitu ya, melalui pernapasan masuk ke paru-paru. Nah itu yang akan menumpuk gitu ya di dalam paru-parunya gitu, partikel-partikel bebas tadi gitu ya. Kan itu sangat berbahaya, itulah yang disebut dengan pneumokoniosis gitu ya. Penumpukan tadi gitu ya di daerah di daerah paru-paru gitu ya, wilayah paru-paru kita gitu ya. Itu partikel-partikel yang sangat berbahaya. Nah, kalau menurut WHO gitu ya, itu memang dari 1 juta kematian pekerja gitu ya, 5% diantaranya itu adalah akibat dari pneumokoniosis ini. Ini sangat berbahaya. Bahkan penyakit ini agak susah didiagnosa gitu ya, dan juga diobati. Ya, untuk mengetahui apakah dia ini memang benar-benar ini gitu ya, ada penumpukan itu di dalam paru-paru gitu, kelihatan seperti flek ya, hitam-hitam gitu ya di parunya sampai berlobang-lobang gitu paru-parunya itu. Nah itu akan susah sekali gitu ya untuk diobati. Nah inilah yang terjadi gitu ya di di daerah pertambangan gitu ya. Nah melihat kondisi seperti ini gitu ya, seharusnya gitu ya, ini kan akan menjadi pertimbangan tentunya bagi seluruh negara gitu ya yang memiliki pertambangan. Kan bukan hanya ada di Indonesia saja gitu ya. Apalagi ini kita berbicara tentang di Indonesia dan khususnya Bengkulu. Kalau melihat bahwa dengan penambangan yang masih bersifat tradisional gitu ya, kemudian melihat efek samping yang akan ditimbulkan bagi masyarakat dan terutama itu adalah orang-orang yang berada di sekitar lingkungan pertambangan itu. Berarti kan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memberikan izin kepada para investor asing seperti yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi gitu ya. Bahwa di sana kan ada investor asing ini bukan hanya dari luar negeri ya, tapi juga di dalam negeri ini juga ada gitu ya, swasta-swasta gitu ya. Itu kan tidak semudah itu untuk memberikan izin kepada mereka. Tentu harus ada komitmen-komitmen atau deal-dealannya gitu ya, supaya di sini gitu ya tidak memunculkan di akhir gitu ya kerusakan lingkungan dan membahayakan penduduk gitu ya, membahayakan masyarakat gitu. Coba kita lihat sekarang gitu ya. Kalau kita mau pergi ke daerah baik ke Tahun maupun ke Bengkulu kota gitu ya. Sekarang kita sudah nggak bebas lagi gitu ya untuk membuka mobil kita gitu atau berkendaraan gitu ya. Karena apa gitu? Sekarang kan iring-iringan mobil-mobil truk itu gitu ya yang mengangkut batu bara itu kan polusinya itu menghitam gitu ya. Sungguh mengerikan gitu ya. Nah, kalau itu yang terus kita hirup dan bagaimana dengan orang-orang yang berada ya tadi kalau kita bicara di sekitar penambangan, orang-orang yang berada di pinggir jalan, ya rumahnya itu berada di pinggir jalan, yang setiap hari, ya truk-truk yang lewat gitu ya, itu kan membawa angin gitu ya, dibawa oleh angin ya dari batu bara yang lewat tadi gitu ya, itu kan tetap ada gitu. Kalau setiap hari dihirup gitu ya, lama-kelamaan gitu ya, secara tidak langsung itu kan akan memberikan pengaruh terhadap paru-parunya yaitu
itu pernapasan tadi gitu, minimal dia akan mendapatkan tadi gitu penyakit ISPA tadi gitu, infeksi saluran pernapasan. Nah, inilah yang kita takutkan atau khawatirkan gitu. Sehingga di sini tadi kita apa yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi gitu ya, oleh Ustazah Indah ya, tentang peran negara ini bagaimana nih gitu. Ya kan? Sampai sejauh mana nih peran negara nih untuk melindungi rakyatnya. Nah, ini nanti tentu kita akan semakin menarik ya, semakin malam ya, semakin seru ini gitu ya. Seru Semakin ya. semakin panas ya, bukan semakin dingin. Harusnya kan semakin dingin ya, semakin malam ini enggak. Semakin panas ini gitu ya, karena diskusi kita ini akan terus berlangsung ya, belum lagi nih tadi solusi Islamnya seperti apa. Ini lebih menarik lagi gitu kalau kita kulik-kulik Islam gitu ya. Bagaimana pemahaman Islam tentang ini akan semakin menyebabkan kita itu menjadi semakin tahu ya Allah gitu ya. Bagaimana nih gitu peran kita sebagai umat Islam tentunya. Karena kita berbicara tentang umat Islam nih gitu ya. Bagaimana nih peran umat Islam itu ya. Melihat kondisi seperti ini, apakah kita akan diam-diam saja gitu, melihat saja atau hanya berkeluh kesah gitu ya, melihat kondisi ini atau hanya itu mah biasa gitu ya, biasa aja gitu. Itu kan bukan tugas kita nih gitu, itu kan tugas pemerintah, biarlah pemerintah yang memikirkannya gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui nanti nih dari Ustazah Indah nih, gimana nih peran umat Islam ya. Apakah dia akan diam-diam saja atau cuek bebek istilahnya gitu ya, melihat kondisi seperti ini gitu. Mungkin itu ya Mbak Lia dari saya. Saya serahkan kembali ke Mbak Lia. Ya, baik sahabat muslimah semuanya, itu tadi ya seru sekali ternyata ketika membahas fakta atau dari berbagai sudut pandang, baik itu kebijakan pemerintahan maupun dari segi kesehatan sendiri. Ternyata banyak sekali menimbulkan permasalahan di mana memberikan banyak dampak buruk ya bagi kesehatan masyarakat. Belum lagi udaranya tercemar, terus tempat wisata banyak sampahnya, biota lautnya juga ikut terganggu ya. Ternyata dari segi kesehatan itu banyak sekali permasalahan. Terus seharusnya ya dampak yang banyak sekali bermunculan ini menjadi bahan evaluasi ya, tadi kata Ustazah Indah ataupun Ustazah Wardah, bagi pemerintah nih dalam memberikan izin dalam pertambangan atau membuka kembali penambangan baik itu batu bara, emas atau penambangan yang lainnya. Nah, dari sudut pandang Islam tadi sudah disentil sedikit sama Ustazah Wardah. Bagaimana kira-kira Ustazah Indah Islam memandang problematika yang terjadi saat ini? Ya, sebetulnya jelas ya, dalam Al-Quran Allah sendiri sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharul fasadu fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nas. Ya, jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu akibat ulah tangan manusia. Jadi sebetulnya kalau kita di Bengkulu ini merasakan banyak kerusakan gitu ya, ya sebenarnya kan kasus-kasus pemerusakan di Bengkulu ini kan tidak hanya dari sisi lingkungan ya, tapi juga bagaimana pergaulan ya, bagaimana kemudian degradasi keluarga menimpa gitu ya umat Islam di Bengkulu. Itu kan sebetulnya sebabnya satu ya, karena apa ya, ulah tangan kita sendiri sebetulnya. Makanya kemudian Allah melanjutkan di ayatnya, liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un gitu ya. Nah, sehingga kemudian Allah itu menimpakan gitu ya kepada kaum muslimin karena ulah tangan kita sendiri ya. Apa misalnya tadi sakit kulit gitu ya, kemudian apa biota laut, penyu itu kan banyak yang mati ya gitu. Kemudian juga apa namanya hutan konservasi rusak gitu ya, hutan mangrove rusak ya. Dalam rangka apa? Allah ingatkan supaya kemudian la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada siapa? Kepada Allah ya. Artinya kalau kita ini pakai aturan Allah, insya Allah tidak akan rusak lingkungan ini kan, gitu. Sehingga kemudian kembali lagi ya tadi bahwa sesungguhnya penyebab pencemaran lingkungan itu sebabnya hanya satu gitu ya, karena salah kelola gitu ya. Salah kelola, apa yang salah dikelola? Sumber daya alam.
Ya, alhamdulillah ini Bengkulu ini kan luar biasa ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan Bengkulu ini sebagai sebuah provinsi yang kaya raya. Ya, seharusnya penguasanya ya mengelola itu semua gitu ya, sesuai dengan tadi tata kelola yang berdasarkan dengan syariat Allah ya kan gitu. Tapi sayangnya pemerintah ini ya, mohon maaf ini pemerintah daerah mengelola sumber daya kekayaan alam ini gitu ya dengan prinsip liberal gitu ya. Jadi prinsip kebebasan. Nah, prinsip kebebasannya di mana nih kebebasannya? Tadi membuka ruang yang lebar. Artinya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, yang banyak dikritik gitu ya, ternyata kan ini jadi alat pemerintah nih gitu ya, untuk tadi kan membuat karpet merah. Ya, namanya karpet merah tuh biasanya kan untuk artis gitu ya. Ini karpet merah disediakan untuk para investor gitu ya, untuk masuk ke Bengkulu gitu ya. Kemudian seakan-akan ayo silahkan dikelola tuh sumber daya alam kita gitu ya. Ada emas, ada batu bara, silahkan dikelola gitu ya. Ya namanya investor ya, tentu kan mikirnya adalah untung dan rugi gitu kan. Apalagi kemudian dengan prinsip liberal, ya, kebebasan berbuat, ya, kebebasan kepemilikan, ya, yang seharusnya kalau dalam Islam, ya, barang tambang itu adalah milik dari rakyat. Nah, siapa yang mengelolanya? Yang mengelola harus pemerintah, ya, harus penguasa. Nah, ini saya akan bacakan sebuah hadis ya tentang bagaimana Islam itu mengatur gitu ya pengelolaan sumber daya alam ya. Ini ada hadisnya ya. Mungkin kita nggak pernah kebayang ya kalau dalam Islam itu ternyata juga ada prinsip pengaturan sumber daya alam ya. Ya misalnya Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda al-muslimu nasyuraka'u ya bisalasin fil kala wal ma'i wan nar. Ya, jadi artinya kaum muslimin itu bersekutu. Ya, jadi dia bersekutu itu maksudnya punya hak yang sama, memiliki gitu ya. Dalam 3 hal, air, padang dan api. Gitu ya, termasuk di sini tuh barang tambang. Barang tambang ini ya, ini termasuk dia sumber daya alam yang kalau itu gitu ya, termasuk barang tambang dalam jumlah besar ya dan tidak terbatas jumlahnya, maka tidak boleh ya dimiliki oleh segelintir orang gitu. Nah, ini kesalahannya. Kenapa penguasa pemerintah memberikan ruang gitu ya kepada para investor, segelintir orang bermodal untuk menguasai gitu sumber daya alam Bengkulu yang seharusnya dikelola secara utuh penuh oleh pemerintah ya, yang hasilnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Bengkulu gitu ya. Karena memang di sini Nabi sendiri sudah menetapkan fungsi kedudukan penguasa itu adalah sebagai pemelihara gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda ya, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi imam itu adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya, rakyat yang dipeliharanya. Nah, ini kan sebetulnya Islam punya konsep gitu ya, bagaimana seorang pemimpin ketika melihara rakyatnya ya dengan tujuan bagaimana sejahtera. Nah, dengan adanya kekayaan alam yang ada di sekitar gitu ya, tempat di mana rakyatnya tinggal, seharusnya tadi bagaimana Islam menyuruh gitu ya, menyuruh penguasa tadi untuk kelola itu yang hasilnya untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan tadi ya, katanya investor asing itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Bengkulu gitu ya. Tujuan kenapa dibuka keran investor itu besar-besar di Bengkulu ya, tujuannya supaya nanti rakyat Bengkulu itu makmur. Tapi apakah investor asing ini berkorelasi dengan kemakmuran rakyat Bengkulu? Ya, ternyata tidak juga gitu. Jadi kalau kita lihat dari data BPS itu ternyata justru gitu ya, Bengkulu ini termasuk gitu ya provinsi nomor 2, ranking kedua termiskin di Sumatera ya. Sumatera kalau di Indonesia ini peringkat 6 ya. Jadi sebetulnya kan investor itu hanya menawarkan
padat modal, bukan padat karya gitu. Itulah makanya kemudian tidak berkorelasi ya derasnya investor asing atau investor swasta ya dalam negeri ketika mereka dibiarkan untuk tadi ya mengelola SDA itu apakah kemudian berkorelasi kepada peningkatan kesejahteraan? Ternyata tidak gitu ya. Nah juga kemudian ini adalah bagian yang lebih penting itu masyarakat Indonesia khususnya di Bengkulu ini harus disadarkan bahwa investasi asing itu adalah bentuk dari liberalisasi sumber daya alam, liberalisasi ekonomi lewat liberalisasi itu penguasaan sumber daya alam ya sehingga kemudian keuntungannya bukan kepada rakyat malah justru kembalinya kepada tadi para investor tadi ya kalau sekarang kan lagi rame nih gurita oligarki di Indonesia. Nah ini di Bengkulu ini termasuk gitu ya, termasuk provinsi yang memang dikuasai oleh oligarki gitu ya. Ya itulah entah apa namanya, entah para investor dan lain-lain sebagainya ya. Sehingga kemudian inilah yang membuat kaum muslim itu memang harus sadar politik gitu ya, sadar bagaimana semua urusannya itu seharusnya diatur oleh Islam ya. Jangan sampai kita ya sahabat muslimah ya hanya mencukupkan diri di bulan Ramadan ini dengan berpuasa saja, sholat tarawih saja, tilawah Al-Quran saja, tapi kita juga harus apa gitu ya, sama-sama mengkaji Islam itu secara utuh ya dari A sampai Z sehingga kita tahu ternyata syariat Islam pun nggak cuma ngatur ibadah ritual saja tapi juga mengatur bagaimana gitu ya mengelola sumber daya alam ya sehingga sumber daya alam itu bisa memakmurkan rakyat bukan malah kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah ini mungkin kita nih tidak cukup nih gitu ya sahabat muslimah ya juga Mbak Lia dan Ustazah Wardah ya kita tuh harus terus nih istiqomah nih. Jadi ini hanya satu forum ya, Islamic Digest ini menjadi satu forum bagi kita untuk belajar bagaimana sesungguhnya Islam itu mengatur urusan rakyat ya. Nah ini nanti dilanjutkan ya bagaimana Islam itu menyelesaikan persoalan kriminalitas, narkoba, korupsi dan lain-lain gitu. Apalagi yang terkait dengan tadi keluarga, degradasi keluarga pemuda gitu ya dan lain-lain. Nah ini baru satu ya ternyata luar biasa Islam itu punya konsep yang cemerlang dan ini tidak bisa ya kalau kita tidak menerapkan syariat Islam secara kafah ya sebab pengelolaan ya sumber daya alam berdasarkan syariah ya artinya bagaimana itu kembali semua kepada rakyat dikelola oleh penguasa itu hanya ada pada sistem Islam ya. Catatannya kalau kita menerapkan Islam secara kafah yang di situ pelaksanaan syarat Islam secara kafah itu memang dilakukan oleh sebuah sistem yang namanya khilafah gitu ya sebab dalam khilafah dalam sistem khilafah lah ya akan ada penguasa yang punya rasa tanggung jawab punya sifat amanah untuk bisa mengurus rakyatnya dengan baik dan bisa memberikan kesejahteraan. Nah mungkin itu saja ya karena mungkin waktunya sudah terlalu malam ya. Bukannya semakin malam semakin dingin ya Ustazah Wardah ya, tapi justru makin panas ya. Ya mungkin itu Mbak Lia ya dan sahabat muslimah. Baik, terima kasih Ustazah Yenda. Itu tadi dari sudut pandang Islam ya. Ternyata Islam itu sudah menyiapkan sistem yang begitu Masya Allah ya untuk mengelola sumber daya alam dengan niatnya sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat, di mana tadi seharusnya sumber daya alam itu sepenuhnya dikelola oleh negara, keuntungannya sepenuhnya juga dikembalikan kepada masyarakat. Bahkan tadi ada hadis ya katanya bahwa muslim itu harus bersatu dalam mengelola sumber daya alam itu tadi. Nah, sahabat muslimah semuanya, alhamdulillah ya, demikianlah diskusi kita yang cukup panas tadi ya, semakin malam semakin panas, padahal ini hanya kulit-kulit luarnya saja ya. Nah, pelajaran penting bagi kita semua dari diskusi kita malam ini untuk menambah keyakinan kita bahwasanya memang Islam itu mampu ya untuk menjawab semua problematika kaum muslim, khususnya problematika tentang pengelolaan sumber daya alam itu tadi. Nah, dalam momen Ramadan ini, sahabat muslimah semuanya, semoga menjadi awal langkah bagi kita semua untuk mengkaji Islam dari A sampai Z, sehingga bisa paham semuanya secara keseluruhan ya, dengan sungguh-sungguh.
Nah, saya sebagai host ya pada acara Islamic Digest ini, mohon maaf lahir batin kepada sahabat muslimah semuanya, kepada para narasumber ya, Ustazah Indah ataupun Ustazah Wardah. Semoga kita dalam menjalani Ramadan 10 malam terakhir ini lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi, dan mendapatkan yang terbaik. Sehat-sehat untuk semua sahabat muslimah, Ustazah Indah, Ustazah Wardah ya. Kita akan akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.